Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal gonjang-ganjing Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 mengenai kebijakan kenaikan jenjang jabatan akademik yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari berbagai dosen di seluruh Indonesia. Sempat diumumkan dan disosialisasikan soal deadline dan juga soal salah sasaran, apakah dosen PTS atau dosen PTN. Dan kemudian mendapatkan beberapa kali review kebijakan ini. Kali ini gue nggak sendiri, kita akan mendiskusikan ini dengan Pak Paulus, dosen Business Law BINUS University. Pak Paulus, apa kabar Pak? Baik Pak Zaki. Sehat ya Pak? Kayak seger nih sekarang. Saya nggak puasa deh Pak Paulus. Pak Paulus, ini lagi rame nih Pak. Kayaknya ada yang begadang, ngerjain PAK, tahunya PAK-nya nggak jadi Pak. Ada juga yang ngumpulin dari tahun 2014, 2016. Ternyata bukti-bukti dokumennya, ya kan, bukti membimbing skripsi segala macam. Itu udah entah kemana karena mahasiswanya juga udah ada yang nikah, udah ada yang kerja, udah balas chat juga enggak gitu ya Pak. Gimana Pak melihat gonjang-ganjing ini? Iya. Tentunya kalau kita lihat dari kampus dulu ya. Jadi memang begitu diumumkan ya si Jali ini. Si Jali yang harus selesai awalnya 15 April. 15 April. Ya, itu menjadi kejutan tersendiri. Ya, semuanya bergerak. Ya, tapi hitung-hitungannya ada yang nggak masuk akal bisa selesaikan karena TMT-nya terhitung mulai mendapatkan apa ya namanya ya jenjang kepangkatannya. Jenjang kepangkatan itu ada yang sejak 2011, ada yang 2010. Jadi untuk pengumpulan dokumen ya sejak TMT sampai dengan 31 Desember 2022 ya. Itu kan banyak sekali. SK-nya, bukti-buktinya, sehingga memang sempat lembur-lembur tadi ya. Iya, sempat lembur. Benar. Ya. Tapi isu ini kan dipicu karena kesalahannya penerapan Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 itu sebetulnya kalau mau dibaca secara teliti ya pasal 1 butir 10 kalau nggak salah itu ya, itu jabatan fungsional yang dimaksud itu adalah ASN, aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara. Tetapi rupanya begitu disosialisasi ya 10 Maret ya, sosialisasi itu dikenakan juga terutama pengisian di Sijali ya. Itu Sijali, si Jago kalau nggak salah ya, ada juga apa itu ya. Ternyata untuk ASN jabatan fungsional itu tidak hanya meliputi dosen ASN ya, tetapi swasta juga. Tapi seperti kita ketahui kalau ada aturan yang baru kan, yang lama otomatis dikalahkan ya. Ya asas hukum kita memang seperti itu. Sebenarnya kalau orang hukum lihatnya sederhana. Jadi ketentuan ini memang murni untuk ASN. Ya, tapi karena disosialisasikan secara masif ya di YouTube itu cukup banyak. Jadi ya sudah ya. Informasi yang salah ini kemudian bergulir berlanjut ke perguruan tinggi jadi heboh lah. Yang swasta jadi heboh, yang mempersiapkan diri gitu ya. Kemudian kan gara-gara dipicu oleh Permen Pan-RB nomor 1 2023 ini ya terkait Sijali kalau di Jakarta Barat ya Dikti 3 itu menjadi apa ya, menjadi semacam ajang unek-unek ya. Ada 2 artikel yang cukup baik gitu yang saya lihat ditulis oleh Prof. Sulis sama yang dari Atmajaya Ibu Yunike kalau nggak salah. Itu lantas ditumpahkan unek-uneknya di situ. Itu bagaimana dengan ditanyakan juga bagaimana dengan doktor yang honoris causa, profesor honoris causa, persyaratannya harus mengajar, dia tidak pernah
mengirimkan berkas-berkas pengajaran tapi bisa jadi dokter, bisa jadi Profesor. misalnya ya. Belum lagi banyak hal artikel ilmiah yang katakanlah menggunakan joki, kita tahu lah. Ya, di Kompas itu jadi unek-unek tersendiri. Yang jadi pukulan berat kan apa yang disampaikan oleh Prof. Sulis tuh ya. Prof. Sulis bilang terkait dengan dosen ini kayak buruh pabrik ya. Ya, pagi fingerprint, pulang fingerprint, ya. Padahal kerja dosen itu 24 jam. Yeah. Tidak seperti buruh pabrik kalau selesai jam 5 ya tidur capek. Tapi kalau dosen kalau idenya muncul jam 11 ya membuat materi. Bimbing skripsi. Kalau bimbing skripsi terjadwal. Yeah. Tapi kalau menyiapkan materi, buat materi itu kan memang harus demikian. Belum lagi dia harus berkiprah kan. Bagaimana dia berinteraksi dengan publik itu penting juga ya. Disindir juga tentang kolaborasi yang kurang. Itu antara sektor industri dan pendidikan sehingga ada gap khusus ya. Jadi ditumpahkanlah ruah unek-unek di situ. Ya. Iya, betul. Padahal pemicunya hanya salah penerapan peraturan. Kalau orang hukum lihatnya kan sederhana. Lah aturannya untuk ASN kok diterapkan untuk swasta. Ya sudah dibatalkan ujungnya. Ya keluar surat edaran. Oke, itu saya pikir. Jadi kemarin ini sempat ada semacam respon ya. Beberapa 15 orang ya Pak yang kemudian bertemu dengan pemerintah ya. Bisa diceritakan tuh Pak Paulus? Ya itu ada 15 dosen ya PTN, PTS. Beberapa saya kenal tuh ya. Terutama yang teman-teman dari UGM, ada Herlambang, ada Simarmata. Ya intinya ada 4 hal yang diajukan ya. Yang pertama itu menyangkut penyampaian PAK ya, minta diundur lah. Kemudian jangan ada sanksi terkait dengan pengisian PAK ini ya, angka kredit itu. Kemudian yang ketiga itu tolong diaudit ya, aplikasi yang ada di Dikti yang cukup banyak. Javum, Jampang, macam ya Pak. Nah, itu kok tumpang tindih seperti itu. Kita sudah input di Sister, input lagi si Jali. Itu kenapa ndak terintegrasi ya? Padahal ide besar negara kita kan omnibus law ya Pak. Kalau terintegrasi ya lewat satu sistem yang memang digagas ya, sistem besar. Kalau itu masuk skema omnibus law terintegrasi ya, satu pintu untuk input datanya itu kan nggak liar datanya. Bisa ditarik secara mudah jika diperlukan. Itu sih yang jadi tuntutan. Yang terakhir ya reformasi birokrasi terkait dengan Dikti ya. Itu yang diajukan. Kemudian cepat-cepat itu ya diralat, diundur jadi 15 Mei. Rupanya memang tidak siap dengan protes itu. Mitigasinya agak kacau balau ya. Ya kemudian jelas aturannya memang untuk ASN kok diterapkan ke semua ya kriteria ASN. Itu sederhana sebenarnya Pak Jaki. Kalau orang hukum lihatnya aturannya jelas kok, diatur di ketentuan umum ini untuk ASN jabatan fungsional kok swasta. Nah yang swasta juga lama itu aware-nya, bingung dulu ya. Untung terima kasih untuk 15 dosen yang 15 dosen yang akhirnya bisa meluruskan ya tentang gonjang-ganjing peraturan ini, bagaimana implementasi di lapangan. Bahkan muncul banyak meme dosen itu seperti Dr. Strange katanya, yang tangannya banyak mengerjakan berbagai aplikasi sampai kalau bahasa kita itu kalau bulan puasa gini malamnya jadi imam taraweh gitu ya. Bahkan jadi ketua RT. Memang diperlukan ya dari optik hukum ya. Karena kan secara sederhana itu yang Maci saya lihat beberapa memang diinisiasi orang-orang hukum ya. Sehingga sebentar dia lihat aturannya ini pasti batal karena tidak sesuai penerapannya. Baik, terima kasih banyak Pak Paulus atas sharing-sharingnya. Semoga persoalan ini gonjang-ganjing ini bisa segera selesai dan kita bisa menempuh proses yang semakin baik ke depannya untuk
jenjang jabatan akademik dosen di Indonesia. Sampai ketemu lagi di ruang Zaki berikutnya. Terima kasih.